Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 10. Fiona terkekeh sendiri. Fiona merasa dirinya tidak mungkin seburuk itu percaya dengan perkataan Leon. Ya, benar. Leon pasti tidak bersungguh-sungguh. Sebegitu sakit hatinya kau, Leon, sampai kau menyewa seorang gadis rendahan untuk menjadi istri bohongan. Gadis itu meraih champagne di sebuah meja kecil. Ingin melepaskannya. Iya, Mas. Kinar berpikir hanya menunggu demam Bastara turun dan beliau bisa tidur nyenyak. Maka ia bisa kembali keluar dan tidur di kamarnya. Sedikit ragu, tangan Kinar terangkat. Ia mengusap kepala Bastara agar pria itu bisa segera tertidur dengan nyenyak. Mata sendunya pun terus melihat garis wajah sang suami. Dengan penuh keprihatinan, ia tak bisa mendeskripsikan perasaan apa yang saat ini tengah ia rasakan. Yang pasti, ia pun seolah tidak ingin beranjak dari sebuah kursi plastik yang ia duduki dan memilih untuk menjaganya sepanjang malam. Hingga pagi menjelang dengan suasana langit yang masih gelap di luar. Sedangkan suara kokok ayam sudah terdengar sedari tadi. Mata pria itu mulai mengerjam. Ia merasakan handuk yang terjatuh dari keningnya akibat kepalanya yang bergerak. Salah satu tangannya meraih handuk itu lalu menoleh ke arah gadis yang masih tertidur dengan posisi duduk. Dan kepala ia sandarkan di ranjangnya. Tersenyum tipis, pria itu menyibak poni Kinara yang menutupi wajahnya. Kau pasti lelah, Kinar. Saat ini tubuh Leon sudah merasa lebih enak. Ia pun beranjak duduk sejenak lalu menurunkan kedua kakinya. Kemudian turun dari ranjang itu. Dengan sangat hati-hati Leon mengangkat tubuh Kinar dan memindahkannya ke atas ranjangnya. Sedikit bergerak tubuhnya membuat Leon menahannya sejenak dengan posisi tangan masih menjadi bantalan sang istri. Dari posisinya itu, wajah Kinara sangat dekat dengan wajahnya, membuat Leon tersenyum. Benar, kau itu cantik ternyata. Masih betah pada posisinya, Leon pun ragu-ragu menurunkan wajahnya, lalu tertahan sejenak. Semoga kau tidak terjaga, karena aku melakukan ini padamu. Leon kembali menurunkan wajahnya, hingga mendaratkan sebuah kecupan pertama di kening Kinara, dengan sangat hati-hati. Melepaskan dan memandangi wajah itu sebentar. Terima kasih sudah merawatku, istriku. Leon tersenyum. Perlahan-lahan ia menarik tangannya dan Kinar pun sudah tidur dengan alas bantal di sebelah Leon. Ia mulai kembali merebahkan tubuhnya dengan posisi miring, menghadap ke arah Kinara. Cukup lama dia memandangi wajah Kinar yang teduh, hingga tiba saatnya tubuh Kinara mulai bergerak. Leon pun kembali menutup matanya pura-pura tidur.
Sesaat hingga mata Kinar mulai mengerjap dan meregangkan tubuhnya. Gadis itu sudah terjaga, matanya tertuju pada pria di sampingnya. Lalu menguap dan mengecap-ngecap mulutnya, mengedip-ngedipkan sesaat matanya, lalu terkekeh tiba-tiba. Gulingku tiba-tiba mirip Mas Tara. Masih terkekeh lalu kembali mengucap matanya dan kembali membukanya. Tunggu. Kembali ia mengusap matanya dan melebarkan bola mata. Teriakan Kinara membuat Leon terperanjat. Dia pun membuka matanya. Kinar, Menoleh ke arah gadis itu, pura-pura terkejut dengan menutup tubuhnya menggunakan selimut karena kancing kemejanya yang terbuka. Kinar sudah beranjak dengan posisi duduk. Kok kamu tidur di sebelah aku, Kinar? Tanya Leon dengan ekspresi bodoh bingsok panik. Mas, aku benar-benar tidak tahu. Kamu ngapain saya, Kinar? Akting Leon benar-benar apik, kalau berlaga seperti seseorang yang habis dinodai. Enggak, saya tidak ngapa-ngapain, Mas. Sumpah, Mas, sumpah. Wah. Meraih rambut Kinara dan menggulungnya di jari telunjuk, sembari menatap sinis. Diam-diam, kau ya mencari kesempatan saat saya tengah sakit. Itu tidak mungkin, Mas. Sumpah, Mas. Kinara tidak tahu kalau Kinara tiba-tiba sudah tidur di ranjang Mas Tara. Wajahnya mulai merah padam sekaligus panik. Kau kusuruh untuk merawat saya loh, Kinar. Bukan menggerayangi tubuh ini. Siabang baik, siapa yang menggerayangi siapa? Pikirannya nih orang yang hanya bisa menggeleng cepat seperti seorang tersangka kejahatan seksual. Apa saja yang kamu lakukan ke tubuh saya? Membidik dan semakin mendekatlah wajah itu ke arah gadis yang sudah membulatkan bola matanya. Ia pun menggeleng. Sumpah, Mas. Sumpah demi apapun. Saya tidak ngapa-ngapain. Sungguh. Bohong. Semakin mendekat lagi. Sementara Kinar semakin beringsut menjauh. Sungguh, Mas. Kinar tidak mungkin ngapa-ngapain Mas Tara. Wajahnya mulai pias. Gila aja. Tara pun tergelak. Ia sudah tidak tahan dengan ekspresi lucu Kinara yang sudah ketakutan bercampur malu. Sedangkan Kinara menatapnya bingung. Mau lanjut? Apanya? Tidurnya. Kinara terperanjat. Ia pun langsung turun dari ranjang tersebut. Mau kemana? Tanggung jawab ini. Apa? Tanggung jawab apa? Ini, kamu yang buka kan? Menunjuk ke arah dadanya yang terbuka. Wajah Kinara semakin merah padam, sehingga memutuskan untuk kabur dari kamar Tara. Hei Kinara, tanggung jawab. Jangan kabur kamu. Awas ya kalau perjaka saya hilang. Teriak Tara pada gadis yang sudah menghilang dari pandangannya. Ampun, Mas, saya sungguh tidak ngapa-ngapain. Bagi Kinara dari luar. Ia pun kembali terkekeh, lalu menyentuh kepalanya yang masih sedikit berat, sehingga memutuskan untuk kembali rebahan di atas ranjangnya. Kinar, dasar bodoh. Leon menatap langit-langit dengan bibir yang masih tersenyum. Sementara itu di luar, gadis itu tengah merengek sembari membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Merasa bodoh karena dia bisa tidur di ranjang itu. Ia bahkan tidak tahu kenapa bisa pindah ke sebelah Mas Tara. Jika ia tidur berjalan, pasti terasa. Namun ini tidak. Otak, ayo buat aku mengingatnya. Aku malu. Bagaimana ini? Kinara kembali membenturkan kepalanya. Setelah drama pagi itu, Kinara semakin merasa canggung dengan Mas Tara. Walau pria itu sudah tidak mengejeknya lagi. Namun tetap saja, secara tanpa izin dia tidur di sebelah Mas Tara, membuat isi hatinya terus bergejolak menahan malu. Bahkan jika bisa, ia tidak ingin bertemu Mas Tara selama mungkin, saking malunya dengan hal yang terjadi tadi pagi.
Selesai sarapan dan membuatkan Mas Tara teh hangat, ia pun berpamitan sebentar untuk mengecek warungnya, untuk mengambil sesuatu di sana. Juga meminta abang pengantar es batu untuk tidak menyetok es hari ini. Janji tidak lama ya? Iya mas, aku sebentar kok. Ya sudah. Leon tersenyum. Kinar pun membalas lalu berjalan keluar. Kinar pun membalas senyum itu lalu berjalan keluar. Sudah berselang beberapa menit dari waktu gadis itu keluar. Leon pun sudah memberitahukan kondisinya pada Ivan dan meminta untuk menggantikannya meeting pagi ini. Yang sudah pasti dihiasi dengan drama kekhawatiran Ivan yang berlebihan. Dan itu membuat Leon terus saja meyakinkan jika dirinya tidak apa-apa dan hanya butuh istirahat saja, serta melarang keras Ivan untuk memanggil dokter pribadi keluarga Dewantara ke rumah Kinar. Agak susah sebenarnya memujuk Ivan, namun akhirnya pria itu mengiyakan, walau entah seperti apa kalang kabutnya Ivan di rumah utama. Karena saat ini, ia bahkan tidak ingin ke kantor, melainkan ingin datang langsung ke kediaman Kinara, demi menengok kondisi sesungguhnya sang tuan muda. Sudah lebih dari setengah jam, pria itu sendirian di dalam kamarnya. Kini dia mulai dilanda kejenuhan. Tubuhnya yang berguling ke kiri dan ke kanan guna menempatkan pada posisi nyaman sudah mulai membuatnya lelah. Leon beranjak duduk, memastikan sejenak kepalanya yang sudah tidak begitu pening. Lalu mulai keluar mencari Kinar yang tak kunjung kembali. Suara ketukan pintu terdengar kasar di luar, membuatnya mengecak. Kenapa orang-orang di sini suka sekali mengetuk pintu dengan cara tidak sopan seperti ini sih? Karena selama ini, jangankan mereka mengetuk pintu dengan kasar, menatap mata Leon, atau bahkan hanya sekedar memanggil saja, harus dengan keberanian tinggi. Hingga langkah kaki membawanya keluar dan membuka pintu itu. Leon berdiri di hadapan seorang laki-laki bertubuh sedikit tambun, yang tengah berkacak pinggang, dengan pandangan terhunus ke arahnya. Sedikit mendongak, pria bernama Gani mengamati Leon yang tinggi dan gagah itu. Buset, ini orang atau tiang listrik? Gani sedikit segan. Cari siapa? Cih, jadi kau suaminya Kinar? Tanya Bang Gani mengumpulkan seluruh keberaniannya. Wah, nikmatnya, kau baru bangun tidur ya? Memangnya kau tidak bekerja? Aku sedang tidak enak badan. Enak ya, punya istri yang bisa bekerja. Sendirinya malah asik tiduran. Mantap. Mengacungkan ibu jari ke hadapan Leon. Apakah ada sesuatu yang penting? Jika tidak, sebaiknya kau pergi saja. Leon hendak menutup pintu. Hei, tunggu dulu. Tentu saja adalah. Menahan dengan meraih tangan Leon. Pria itu menoleh. Dari sorot matanya sudah jelas. Dia mengatakan apa? Mau apa kau? Begini. Apa kau kenal siapa aku? Kau artis? Bukan. Kalau begitu mana mungkin aku bisa mengenalmu? Ih, aku ini kakak sepupunya Kinara tahu, anak Bu Santi. Aku tidak kenal Bu Santi. Ada. Bu Santi itu bibinya Kinar yang masih ada hak tanah di bangunan ini. Oh. Ia paham. Bu Santi adalah wanita yang pernah meminta uang sewa pada Kinar tempo hari. Hanya, memangnya aku harus apa? Leon sudah malas menanggapi pria tambun di hadapannya. Begini. Gani merangkul Leon. Namun akibat tingginya Leon itu sekitar 187, sementara dia hanya 168, membuatnya sedikit kesusahan. Sehingga memutuskan untuk melepaskan tangannya itu dan beralih memegangi lengan baju Leon. Lalu membawanya masuk ke ruang tamu. Siapa namamu? Tara. Apa? Nama macam apa itu Tara? Seperti nama anak anjing temanku. Apa kau hanya ingin mengejekku? Leon menatap tajam. Gani pun berdeham menghentikan tawaannya tadi.
Tidak. Nama yang bagus. Gani melebarkan senyum. Leon menghela nafas. Rasanya sangat ingin ia menendangnya keluar. Sebenarnya apa tujuanmu? Kinar sedang berada di warung saat ini. Aku tahu. Karena Kinar tidak ada. Mungkin aku akan memintanya padamu saja. Meminta apa? Leon menoleh sebal. Gani pun menggesek-gesekkan ibu jari dan jari telunjuknya di depan Tara. Apa itu? Masa tidak tahu sih? Fulus, cuan, duit. Leon paham. Lalu? Dia pakai tanya. Aku ingin meminjam uang padamu. Berapa? Tanya Tara tanpa bertanya untuk apa ataupun menolak. Wait, cepatnya. Langsung ditanya berapa. Yang begini aku suka. Lalu Gani menggosokkan kedua telapak tangannya ke hadapan Leon. Segini. Menunjukkan 5 jarinya. 5 juta. Gani pun terbelalak. Buset, enteng banget bilang 5 jutanya. Bersambung